Mengenai perizinan gitu ya, perizinan-perizinan. Dulu saya ingat banget ada BKPMD, itu Pak Sobana almarhum gitu ya. Saya lihat itu begitu menjiwai ya, dekat sekali dengan pengembang. Itu sampai beliau ada inisiatif IMB itu nggak bayar Pak, karena kan rumah rakyat. Jadi rumah rakyat ya pemerintah kan itu support gitu ya, cuma selembar aja udah nggak usah. Kalau sampai sekarang masih bayar gak Pak Norman? Waduh, masih bayar. Masih bayar. Nah ini dia, pemikiran-pemikiran maju seperti almarhum Pak Sobana ini ya, sayang saya lihat. Mesti pemikiran-pemikiran seperti ini. Dulu kita developer itu, wah banyak sekali, rame sekali. Dan ekonomi kan bergerak banget gitu loh. Sekarang kalau saya lihat, aduh agak kesian ya. Sekarang ada pertek limbah, itu juga mungkin harus ada diskursus tersendiri nih mengenai pertek limbah. Karena pada saat aplikasi ternyata, contoh di Kabupaten Bandung, belum ada satupun perumahan yang coba menggunakan rekomendasi pertek limbah, karena sulit Pak. Itu antara grey water dengan dark water harus dipisah, dia harus ada plumbing sendiri, dia harus ada kolam retensi, nah itu kan nggak mudah. Ya. Jadi setiap daerah, setiap kementerian itu punya aturan-aturan yang dalam tanda kutip tidak mensupport akselerasi dari program strategis nasional itu. Kita persilakan untuk Pak Norman. Mungkin alangkah lebih baiknya kita tonton dulu video berikut. Film tersebut mengilustrasikan ya kondisi properti terkini, di mana banyak sekali problem, constraint, boleh dikatakan hambatan dan tantangan ya Pak di dunia properti saat ini. Memang kalau dilihat bahwa prospek ini begitu besar, prospek perumahan di negara kita ini, utamanya di Jawa Barat. Kita tahu bahwa backlog itu kan kurang lebih sekitar 10 juta ya Pak. Backlog perumahan itu 10 juta, di mana 2 juta diantaranya itu 2 juta unit rumah itu
masih berada di Jawa Barat. Inilah yang menjadi optimisme kita, Pak. Kita harus tetap optimis memandang pasar properti karena memang inilah ranah kita, ini bisnis kita. Ya, cuman itu tadi, Pak, bahwa bisnis ini juga tidak dalam posisi yang normal saat ini. Properti setelah adanya Kementerian PKP memang kita sambut baik, Pak. Setelah 1 dekade ya pemerintahan Pak Jokowi tidak ada Menteri Perumahan, 2024 akhir ini dengan diangkatnya Pak Prabowo dan adanya Kementerian PKP membuka harapan yang besar bagi developer. Dan memang saya ucapkan juga terima kasih ke pemerintahan yang sekarang yang sudah memberikan 350.000 unit, kuota terbesar ini sepanjang sejarah mungkin 350.000. Dan properti ini dicanangkan atau masuk dalam program PSN ya, program strategis nasional yang seharusnya seyogianya PSN ini menjadi program prioritas ya, kita sepakati jadi program prioritas sehingga kalau ada aturan-aturan atau regulasi yang baru dari kementerian, dari pemerintah daerah itu harusnya bisa dikesampingkan karena ini program strategis nasional. Tapi ternyata setiap kementerian itu kurang terkoordinasi dengan baik. Misalnya kita tahu ada 2020, sebenarnya aturannya di 2022, cuman semenjak 2024 ke sini program LSD aturan mengenai LSD ini begitu ketat sehingga developer yang nyata-nyata membeli tanah peruntukannya kuning atau merah untuk niaga atau untuk perumahan, kalau masuk dalam LSD itu tetap tidak bisa diproses. Meskipun ada beberapa kali cleansing namanya, kemudian ada bisa dinetralisir LSD ini, tapi ternyata sebagian besar masih tetap terkendala dengan LSD. Kemudian dari Kementerian Pertanian juga ada LBS, Pak, lahan baku sawah. Kemudian ada rencana nanti 87% dari LBS ini akan masuk menjadi LP2B, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan. Ini juga menjadi PR tersendiri ini buat dunia properti. Kemudian banyak aturan yang lain juga, misalnya tentang BPHTB yang seharusnya BPHTB ini seluruh Indonesia ini harus bebas ya Pak di setiap kabupaten kota. Contohnya di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota itu mungkin baru sebagian kecil yang membebaskan BPHTB. Tapi sebagian yang lain masih tetap mengenakan BPHTB. Padahal aturan mengenai BPHTB ini sebetulnya udah lama, bahwa untuk khusus MBR, masyarakat berpenghasilan rendah ini yang notabene ngambil RST, Rumah Sejahtera Tapak, rumah subsidi, itu harusnya dibebaskan. Tapi beberapa daerah tidak. Kemudian ya kita tahu Pak Dhani juga pelaku, Pak Chandra juga, proses bisnis itu dari mulai OSS, KKPR, kemudian kajian-kajian, rekomendasi-rekomendasi sampai dengan pengesahan set plan dan PBG, itu kan di Jawa Barat ini minimal 1 tahun Pak prosesnya. Minimal 1 tahun, tadi di luar kalau ada aturan LSD, LBS dan lain-lain. Ya itulah mungkin untuk awal Pak Dhani, jadi kita banyak sekali aturan-aturan yang menjadi constraint, menjadi hambatan juga, menjadi masalah juga buat bisnis kita saat ini. Di samping tadi daya beli masyarakat juga lagi kurang baik ya Pak saat ini. Data terakhir ada dari OJK nih, data yang kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa ada 4,62% kredit macet untuk pinjol ya, khusus pinjol 4,62 dari batas 5%. Jadi ini udah warning nih, harusnya udah lampu kuning buat pemerintah bahwa ternyata daya beli masyarakat yang rendah itu banyak atau terpaksa masyarakat membiayainya untuk kehidupan sehari-hari, untuk biaya-biaya sekolah itu dengan membuka pinjol.
gitu. Jadi ini makanya tidak aneh ya kalau banyak aplikasi atau apa namanya konsumen, calon-calon konsumen yang terdapat slik di situ, slik OJK. Nah ini juga diantaranya. Yang lain lagi ya seperti tadi yang ada dalam film tadi ya. Kita ada sekarang ada pertek limbah, itu juga mungkin harus ada diskursus tersendiri nih mengenai pertek limbah. Karena pada saat aplikasi ternyata contoh di Kabupaten Bandung belum ada satupun perumahan yang coba menggunakan rekomendasi pertek limbah karena sulit Pak. Itu antara grey water dengan dark water harus dipisah, dia harus ada plumbing sendiri, dia punya harus ada kolam retensi, nah itu kan nggak mudah ya. Jadi setiap daerah, setiap kementerian itu punya aturan-aturan yang dalam tanda kutip tidak mensupport akselerasi dari program strategis nasional itu. Kita punya celah, punya pasar yang begitu besar di Jawa Barat. 2 juta unit rumah di Jawa Barat. Itu campuran yang mix ya. Antara rumah subsidi, rumah komersil, ya termasuk apartemen. Kita mau menanyakan kepada Pak Chandra. Kalau yang disampaikan sama Pak Norman, regulasi-regulasinya ini apa memang seperti ini atau misalnya kita menyiasatinya seperti apa, Pak? Ya, tadi yang disampaikan film itu yang Pak Norman sampaikan ya, begitu sulitnya ya jadi pengusaha ya. Emang benar itu seperti itu. Tapi orang yang bisa melewati itu adalah orang-orang yang hebat ya. Jadi emang jadi pengusaha itu benar-benar di negara kita ini ya, ujiannya luar biasa. Saya masuk kota Bandung tahun 89, ya, jadi kurang lebih 36 tahun ya. Jadi waktu saya merintis usaha developer itu, jujur saya sampaikan tidak serumit ini. Mungkin perbandingannya ya 1:10. Kesulitan memang ada gitu ya, tapi rasanya tidak sesulit ini. Tidak sesulit sekarang. Sekarang luar biasa peningnya. Memang dari tahun ke tahun itu saya lihat tadi yang Pak Norman sampaikan di pemerintahan pengennya kita gitu ya, dari dulu kalau saya lihat hampir rata-rata yang menjadi pejabat-pejabat menteri gitu ya, itu kelihatannya sama pengusaha itu kelihatannya nyambung gitu loh Pak. Jadi sehingga tuh istilahnya dipermudah karena yang dibangun ini kan rumah rakyat. Bukan rumah pribadi, bukan rumahnya orang kaya gitu loh ya. Hampir rata-rata pengembang ini adalah pengembang perumahan yang untuk rakyat. Yang mana di negara-negara mana ini satu masukan sebenarnya untuk pemerintah. Itu sebenarnya kewajiban pemerintah sebenarnya gitu loh. Cuman entah bagaimana diserahkan kepada kawan-kawan pengembang gitu ya. Nah sebenarnya kan dari judulnya aja kan dibantu oleh pengusaha-pengusaha. Dulu malah kita ini diajak Pak untuk mengembangkan. Dulu ada pemerintah itu apa namanya? Yang handle perumahan murah, perumahan untuk rakyat. Perumnas, benar kan? Nah sekarang Perumnas saja ada Pak Norman, masih ada? Hampir nggak kedengeran. Hampir nggak kedengeran. Itu yang kasarnya deket orang pemerintah gitu ya. Nah semestinya di sini cepat ngelihat dari pemerintah itu menjadikan pengusaha-pengusaha ini mitra benar-benar. Salah satu contohnya adalah gini, Pak Norman begitu sama Bu Vivi suaminya membangun rumah, itu tanpa terasa ratusan industri itu ikut maju. Cuma kalau pengembang berhenti, itu industri juga yang 100 itu berhenti juga. Nah itu harus dilihat ke sana gitu loh. Jadi sebenarnya ini penggerak banget gitu. Terus kedua mengenai perizinan gitu ya, perizinan. Dulu saya ingat banget ada BKPMD, itu Pak Sobana almarhum itu ya. Saya lihat itu begitu menjiwai ya, dekat sekali dengan pengembang. Itu sampai beliau ada inisiatif IMB itu nggak bayar Pak, karena kan rumah rakyat. Jadi rumah rakyat ya pemerintah kan itu support gitu ya, cuma selembar aja udah nggak usah. Kalau sampai sekarang masih bayar gak Pak Norman? Waduh, masih bayar. Masih bayar. Nah ini dia, pemikiran-pemikiran maju seperti almarhum Pak Sobana ini ya, sayang saya lihat. Mesti pemikiran-pemikiran seperti ini
Dulu kita developer itu, wah banyak sekali, rame sekali. Dan ekonomi kan bergerak banget gitu loh. Sekarang kalau saya lihat, aduh agak kesian ya. Tapi teman-teman pengusaha yang baru maupun yang ini, jangan kita bersedih hati ya, jalanin aja. Kita manusia itu punya kelebihan itu adalah menyesuaikan diri. Jadi kalau kita terus ikutin aja alunannya, jadi jangan bermimpi seperti dulu lagi. Kalau bermimpi seperti dulu lagi kayak saya nggak jalan-jalan nanti. Ikutin aja alunannya, itu cobaan sih ya. Penyesuaian diri. Nanti kalau kita menyesuaikan diri, pasti kita akan ketemu selaknya lagi. Dan kalau ketemu selaknya lagi ya semua akan berjalan dengan baik. Nah, Pak Norman, kita tahu Presiden punya mimpi besar dengan tadi yang 3 juta rumah, tapi realitanya sih tidak berjalan, Pak. Gitu. Sementara sampai izin kita tidak ada. Nah, kesannya saat ini tidak ada support sistem antar instansi gitu, Pak. Nah, apa saja usaha yang telah dilakukan oleh Rey Jabar, Pak, untuk membantu para anggotanya saat ini yang sedang kebingungan gitu, Pak? Oke, jadi ya kita pilah ya Pak, permasalahan pertanahan memang karena level kita di provinsi, kita beraudensi lah dengan Kakanwil, Pak, Kakanwil BPN. Ya mereka juga sebetulnya dalam tanda kutip kurang setuju dengan program LSD yang tiba-tiba itu muncul. Dan memang jadi kendala ya, karena kan dalam tadi yang seperti saya sampaikan, ketika developer itu mengeksekusi atau membeli sebidang tanah, pasti melihat dulu peruntukan, Pak. Mana mungkin kita investasi yang begitu besar membeli tanah tanpa melihat RDTR, RT/RW atau peruntukannya gitu, Pak. Jadi pasti kita teliti dulu tanah itu. Bahkan mungkin sebelum nawar pun kalau senang satu bidang tanah, sebelum nawar pun kita mendingan lihat dulu peruntukannya, Pak. Daripada udah capek-capek nawar, nanti tiba-tiba pas dilihat peruntukannya kawasan hijau dan lain-lain. Nah, jadi kita beraudensi diantaranya dengan Kanwil BPN. Kemudian kita juga ngirim surat ke DPP untuk mendorong DPP untuk segera melakukan audensi dengan Kementerian ATR BPN, dan itu sudah dilakukan. Kemudian kita juga tahun ini kita ada Rakernas di Jakarta, itu kebetulan dihadiri juga kan oleh Pak Nusron Wahid waktu itu. Tapi dia kan tetap bersikukuh. Bahkan ada yang lucu pada saat Rakernas, Pak, ada ketua umum Pak Toto Lusida, dia cerita pas dia duduknya di depan Pak Nusron di podium, Pak Toto cerita, Pak Menteri, saya ada mau bebasin kurang lebih 20 sekian hektar. Nah, dia baru bebasin setengahnya, dia bilang belum selesai. 4 hektar diantaranya dia titipkan, biasa kan Pak, kalau kita bebasin titipinlah dengan RT RW atau penggarap gitu loh. Tadinya tanahnya ladang Pak, tanah darat. Sama si RT-nya dicangkulin, dibuat sawah. Itu Pak Nusron lagi duduk langsung berdiri Pak. Nah itu tanah Bapak udah jadi LSD katanya. Langsung Pak Toto loh Pak, tapi kan saya kan mau jadi developer bukan jadi petani. Saya kehilangan hak saya dong, dia bilang sebagai developer. Enggak, Bapak enggak kehilangan hak. Sertifikat kan masih atas nama Pak Toto kan, dia bilang. Jadi itulah kurang lebih menteri kita ini yang lucu dan menggemaskan itu, ya akhirnya menjawab seperti itu. Jadi tetap Pak LSD. Dan mungkin kalau di sini ada developer, saya kemarin kebetulan 2 hari yang lalu ada rakor dengan DPP, di mana DPP juga baru mengadakan audensi lagi lanjutan minggu lalu. Kemudian Kementerian ATR BPN menginfokan bahwa 31 Juli itu adalah hari terakhir 523 ya Pak, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu untuk menyerahkan 87% yang manakah di dalam LBSDA yang akan dimasukkan dalam LP2B. Ini kalau LP2B ini kan kalau sawah kan jadi sawah abadi Pak, kalau zaman dulu tuh istilahnya sawah abadi. Nah, sehingga tadi juga saya sempat bicara dengan Pak Chandra, mudah-mudahan lahan yang sudah kita bebaskan masuk di yang 13%-nya Pak. Jangan sampai
masuk di yang 87. Ini kalau masuk 87, 31 Juli, mungkin ketok palunya katanya antara seminggu 2 minggu kemudian. Berarti di pertengahan Agustus akan diketok palu bahwa itu lahan LP2B yang sudah fix, tidak bisa apa-apakan lagi kecuali dibuat sawah atau lahan pertanian gitu. Nah, kemudian tadi itu yang ke BPN. Kemudian yang Pemda kita pernah beraudiensi langsung dengan Pak KDM, malah difasilitasi oleh Pak Menteri ARA. Tapi memang hebatnya gubernur kita ini, Bapak Aing, jadi seorang menteri aja dan kita pengembang di Jawa Barat untuk ketemu Pak Gubernur harus rapat 3 kali Pak persiapannya. Kita rapat 3 kali, malah itu hari Kamis tuh, saya lupa tanggalnya, hari Kamis. Rabu malam saya masih dipanggil ke Jakarta, ke Kementerian PKP untuk rapat terakhir. Rapat persiapan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi ya itu hasilnya waktu itu itu bulan Februari kalau nggak salah. Karena memang tadinya kan janjinya itu kan aturan kan 13 Desember 2025. Dia bilang mitigasi bencana selesai Februari. Tapi Februari itu, Januari itu Pak. Januari pertemuan dengan Pak KDM. Pak KDM janji waktu itu mundur ke April. Jadi setelah Lebaran, mitigasi bencana selesai, surat edaran kemungkinan akan dicabut kalau sudah mitigasinya selesai. Kita dari Rejabar ya senang Pak dengan statement dari Pak KDM dan kita juga support karena surat edaran ini kan berawal dari adanya bencana alam di 3 provinsi di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Kita tentu sepakat bahwa nyawa manusia dan bencana alam ini menjadi prioritas utama ya. Prioritas utama sehingga ya Pak KDM bersikap bahwa di Jawa Barat ini karena banyak kontur dan kondisi alamnya yang mirip-mirip dengan 3 provinsi tadi. Jadi dia berketetapan untuk mengeluarkan surat edaran sampai adanya mitigasi bencana di setiap daerah yang rawan, baik itu longsor maupun banjir untuk dikaji. Tapi ternyata Pak, sampai saat ini belum ada pencabutan atau surat edaran atau ada surat edaran lanjutan berkaitan dengan penghentian perizinan perumahan yang dikeluarkan. Nah, seperti kita ketahui dari 433 anggota Rejabar, 433 PT, itu ada 127 PT Pak yang terdampak, yang lagi proses perizinan atau baru mulai, bahkan ada yang sudah pengesahan set plan-nya selesai, tinggal nunggu PBG, itu di stop. Dan nilai investasinya diperkirakan waktu itu sekitar 6 triliun Pak, 127 PT itu, seluruh Jawa Barat. Tersebar di 27 kabupaten kota. Nah ini tentu seperti tadi Pak Chandra juga simak bahwa kita ini bisnis properti ada yang bilang 183 atau 187. Ada multiplier efek terhadap 183 atau 187 industri lainnya. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu, Pak. Ya kan? Segera berlalu. Dan kita tetap optimis. Karena ini bisnis kita punya hope dengan tadi backlog yang begitu besar, kita tentu punya prospek yang besar bisnis ini. Saya setuju dengan Pak Chandra bahwa kita harus menyesuaikan diri pada saat ini. Tadi yang Pak Norman sampaikan begitu banyak keluh kesahnya gitu ya. Saya melihat tidak bermaksud menyombongkan diri ya. Pemerintah itu mirip kayak sebuah mall ini buatan nikah, saya juga pemerintah nih gitu ya. Sama, saya mengibaratkan pemerintah juga. Dan saya mengibaratkan juga saya presidennya gitu ya. Kayak pengembang ini kan kayak Pak Norman ya, kita anggap luar nih. Jadi kalau ada yang mau tempat di sini, langsung marketing kita, langsung kita kontak, langsung beresin, langsung ditawarin tempatnya. Begitu Pak Norman bilang, aduh saya nggak cocok nih. Saya bilang tidak boleh menolak, gitu loh istilahnya. Jadi kalau menolak customer itu harus izin saya malah, harus jadi aja. Nah itu kan berarti kan kemauan yang kuat. Nah begitu Pak Norman bilang nggak cocok gitu ya, malah kita balik. Pak Norman mau tempat yang di mana? Punya apa jadi gitu loh.
Nah ini kan berarti kemauan kita tinggi gitu ya untuk berhasil. Sehingga kan kita bisa menghidupi gitu ya, bisa berjalan ya. Dalam keadaan kondisi krisis begini, umpamanya kita masih bisa survive karena kita mengandalkan kecepatan. Nah begitu juga saya mengibaratkan kan di pemerintah. Harusnya seperti itu, jemput bolanya di Uber gitu loh. Pak Norman susahnya apa? Ayo dikawal sampai beres. Kalau didiemin aja nanti customer juga hilang, kecewa. Gitu ya, satu itu. Terus kedua, konsepnya Pak. Kalau saya melihat konsep di negara kita ya, aduh mohon maaf nih, banyak ketinggalan. Kesian. Malah saya dipikirin apa enggak nih, bukan yang mengasut dia. Jadi di negara tetangga kita, itu anak-anak kita, itu hanya jalan 10 menit atau 15 menit, dia akan ketemu lapangan hijau. Di kita kan susah, jalan aja juga macet, setengah mati gitu loh. Itu konsep. Salah satu gini, Pak Norman dan kawan-kawan kan ngebangun rumah murah ya, betul ya? Bangunnya kemana Pak? Ke pinggir kota kan, jauh ya. Ya mohon maaf, karena kan kenapa mereka sampai ke ujung, mungkin bisa 1 jam perjalanan. Itu kan ngabisin ongkos, ngabisin waktu. Kenapa mereka di sana? Karena terpaksa, gitu ya. Nah, ini harusnya konsepnya sebenarnya ya. Jadi saya rumahnya malah lebih dekat daripada, mohon maaf nih, daripada golongan ekonomi lemah. Waktu saya lebih enak ketimbang dari golongan ekonomi lemah. Ongkosnya, golongan ekonomi lemah lebih mahal ke rumahnya ketimbang saya. Yang ya istilahnya yang lebih ada gitu ya. Jadi orang yang mampu ada di dalam kota, orang yang tidak mampu, yang terpepet ada di luar kota. Itu aja konsepnya menurut saya udah salah. Itu artinya yang susah, bikin susah. Betul ya? Malah di Jakarta parah Pak. Di Jakarta itu pekerja di Jakarta, itu perjalanan ke rumahnya itu 3 jam, 3-4 jam. Dia nunggu macet, jadi ketemu sampai di rumahnya, anaknya udah tidur. Pagi-pagi anaknya belum bangun, dia udah berangkat. Itu nasibnya orang susah. Nah padahal sebenarnya bisa disiasati Pak. Harusnya orang-orang yang kerjanya di kota, tinggalnya di kota. Cukup cuma jalan kaki aja dia ke tempat kerja. Jadi dia tidak akan dibiayai oleh ongkos. Dan waktunya untuk keluarga lebih tinggi. Sehingga tidak terjadi tawuran. Nah bagaimana orang-orang tidak mampu tinggal dalam kota? Bagaimana ceritanya? Ya dibikinlah bangunan vertikal sebenarnya ke atas. Jadi dia hanya turun jalan kaki. Nah sekarang bangunnya kan dekat Cilenyi, dekat Padalarang ya. Itu daerah gunung ya. Dipapas, ngerusak lingkungan. Orang tidak mampu. Kalau di luar negeri terbalik, yang tinggal jauh-jauh itu adalah orang-orang yang kaya. Yang dia hanya naik mobil sejam 2 jam nggak masalah. Dia nikmatin di sana di gunung itu dia tidaknya tanah 100 meter, mungkin 1 hektar. Nggak apa-apa kasih, hitung-hitung gunung itu dia yang rawat sebenarnya. Itu sebenarnya konsepnya yang saya lihat, wah ini timpang ini saya lihat nih. Dan makanya akhirnya lingkungan kita makin rusak, yang rakyat yang kelas bawah juga makin rusak. Ya kita semua jadi kacau. Hal-hal seperti itu Pak Norman ya. Jadi kita kok seneng ya masalah itu nggak beres-beres gitu loh. For example ya, Bapak Ibu umpama di sini ada sesuatu yang nggak beres apa, gitu ya. Saya tinggal langsung aja kontak. Saya punya nomor HP hampir rata-rata tenan-tenan itu ada semua. Begitu mereka ada masalah, petugas saya nggak beres, dia bisa WA ke saya. Itu kan komitmen. Sampai-sampai saya punya direksi pernah ngomong gini, yang baru ya, bos, kalau anak semua tenan pada kontak ke bos, kita kerja apa bos katanya. Ya yuk kerja tetap, saya bilang. Saya juga kan nggak bodoh, saya bilang. Ini adalah alat kontrol saya. Ketika kamu nggak beres, mereka kan WA saya. Nah, jadi anak buah saya takut apa enggak? Takut dia, gitu loh. Nah, pernah emang saya juga kenyamanan saya berkurang memang. Tapi saya komitmen kan.
Saya adalah pengusaha di sini, pelayan di sini, saya harus yakin di sini beres. Jadi ketika suatu waktu saya lagi keluar kota nih, keluar negeri ya, tiba-tiba handphone saya bunyi. Pak, ini alarm nyala nih, gitu ya. Bunyi, dia bilang gitu ya. Oh ya, yang mana? Di sini gitu ya. Langsung saya WA ke anak buah saya di sini. Padahal anak buah saya tahu saya di luar negeri ya. Saya bilang itu alarm di pintu timur bunyi itu. Saya bilang, loh kok bisa tahu gitu? Anak buah, saya bilang, nih kuncinya nih. Saya bilang, kamu kelamaan tuh beresinnya. Nah itu salah satunya alat kontrol. Bisa sedikit dijelaskan sama Pak Norman apa saja sekarang apa namanya itu yang sudah dikasih pemerintah ke kita saat ini gitu. Oke, Pak Dhani, berarti ini kan berkaitan tadi kalau yang pertama kaitannya dengan masalah moneter ya Pak. Satu masalah moneter yang pada ditanyakan masalah bunga, ya memang itu untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga BI rate sekarang 5,75 ya Pak? Iya. Atau udah naik? 5,75, ya baru naik. Kemudian kalau masalah kebijakan fiskal yang mungkin harapan kita dari Departemen Keuangan mengenai pajak, sebenarnya sudah dilakukan Pak. Ya kan, kita ada free PPN. Nah, tinggal tadi di pemerintah daerah, karena kan kalau kita bicara dengan masyarakat yang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, memang dari dulu juga PPN-nya udah free, tinggal BPHTB-nya kan. BPHTB juga sebenarnya aturannya udah ada, free BPHTB. Cuman aplikasi di 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini memang masih sangat-sangat kurang ya Pak. Jadi hanya sedikit kabupaten kota yang membebaskan BPHTB. Yang kita harapkan pemerintah sebetulnya nggak banyak ya Pak. Perlancar aja perizinan Pak. Saya juga baca di beberapa negara Eropa proses perizinannya begitu mudahnya Pak. Jadi kita tahu ya kalau tata ruang ini kan ada tata ruang yang tingkat nasional, kemudian ada RT RW tingkat provinsi, ya kan? Kemudian RT RW kabupaten kota, bahkan disusul dengan RDTR rencana detail tata ruang di kabupaten kota. Nah di kota khusus sebenarnya harusnya ada satu lagi namanya RT-RK, rencana tapak ruang kota. Jadi setiap persil, misalnya ini Jalan Dr. Junjunan nomor berapa Pak ini Pak? 145. 145, cuma satu nomor ya Pak? Padahal begitu luas ini Pak. Saya pernah diajak jalan sama Pak Chandra jauh ke sana Pak. Nah kalau dalam RT-RK itu begitu kita klik Jalan Dr. Junjunan 145, dia akan muncul langsung Pak. KDB-nya berapa, KLB-nya berapa di sini, kemudian dan lain-lain lah Pak. Semua aturan-aturan itu ada di RT-RK itu. Nah, kalau di luar Pak, Bapak kalau datang mengajukan PBG, misalnya mau membangun rumah, Bapak tinggal datang, mungkin kayak DPMP TSP-nya lah, DPMP gitu ya Pak, apapun namanya itu yang bagian perizinan satu pintu. Begitu datang, kita sebutin aja kita pemilik tanah misalnya di Jalan Flamboyan nomor 7, dia akan langsung ya udah cuma ngasih satu formulir, dia ngasih tahu konsultan arsiteknya siapa, boleh pilih sekian banyak buku itu, kemudian kontraktornya siapa, udah pada ini langsung bayar retribusi atau bahkan ada yang nggak bayar langsung bangun Pak, dengan catatan didesain sama arsitek yang sudah terdata di pemerintah, dibangun oleh kontraktor yang terdata di pemerintah. Jadi tidak ada lagi kalau kita yang seperti yang saya sampaikan tadi, di Jawa Barat ini dari mulai OSS sampai PBG minimal 1 tahun Pak, gitu loh. Karena kan AMDAL lalu lintasnya lama, ya konsultannya ya, kemudian tadi Pertek Limbah, kemudian ada AMDAL yang malah kita ada satu anggota kemarin ngadu Pak, dia bikin AMDAL lingkungan hidup, AMDALnya doang itu 1 tahun Pak, baru selesai. AMDALnya doang 1 tahun loh Pak Dhani. Belum izin-izin yang lain atau rekomendasi-rekomendasi yang lain. Saya hanya sedikit mengulas tadi tentang yang Pak Chandra sampaikan, betul sekali Pak. Tahun 2007 saya masih ingat, itu kementerian, waktu itu masih Pak Yusuf Ashari kalau nggak salah ya. Menteri, kan waktu zaman SBY itu ada dulu Menteri Perumahan Rakyat namanya. Iya, 2000 ya. Ya, dia pernah punya program Back to the City. Di Jakarta tiap pagi, itu orang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta bermacet-macet ria. Sama di Bandung juga kan Pak. Sore hari orang dari Bandung keluar Bandung itu bermacet-macet ria lagi Pak. Nah ini harapannya dengan program Back to the City
itu dibuatlah apartemen-apartemen rusunami, mungkin ada rusunawa juga, kalau yang belum mampu membeli, dia ada rusunawa, rumah susun sederhana sewa, kalau mampu dia beli rusunami, free PPN tapi tetap bayar BPHTB, dengan bunga khusus juga Pak, kalau nggak salah 6% ya, program itu bagus sekali. Ya Pak, jadinya orang benar-benar tinggal di kota. Nah cuman memang transportasi massalnya harus bagus juga, memang harus disupport itu supaya orang kemana-mana nggak usah bawa mobil, bawa motor Pak, naik kendaraan umum, ya itu. Nah sebagai penutup nih Pak, kalau misalnya itu, saya mau memberikan satu pertanyaan pamungkas nih untuk Pak Norman sama Pak Chandra. Anggap saya ini bisa mengabulkan satu permintaan lainnya lampu Aladin Pak. Kalau Bapak berdua bisa meminta satu regulasi saja untuk segera diubah, dicabut atau disinkronkan besok pagi demi menyelamatkan dan memajukan bisnis properti kita, regulasi apa itu dan kenapa itu. Serta mohon berikan pesan penutup untuk tips survival untuk teman-teman pengembang yang hadir hari ini. Penutup lah, mungkin kita mulai dari Pak Chandra dulu, Pak Chandra. Atau Pak Norman dulu senior. Boleh. Ya, bisnis properti banyak ya makanya Pak, apa namanya, stakeholder yang terlibat ya kan dalam bisnis kita. Tapi yang besar diantaranya adalah pertanahan dan perizinan. Nah, kita minta supaya relaksasi atau penyederhanaan izin-izin ini, kemudian juga tadi di bidang pertanahan dipercepat Pak proses kita, dan apa namanya, harapan kita kalau bisa mimpi ya Pak. Sekarang ini kan prosesnya kalau dari kita hak milik karena PT katanya, alasan PT ini kan perseroan, jadi nggak mungkin punya hak milik, jadi harus diturunkan dulu jadi HGB. Setelah turun jadi HGB atas nama PT, terjuallah ke konsumen ABC, udah atas nama ABC, baru bisa ditingkatkan lagi. Nah harapan kita ke depan, khusus karena gini Pak, kalau aset ini developer punya, itu bukan sebagai aset tetap. Ini adalah, kalau di neraca ya Pak, itu bukan sebagai fixed asset. Tapi kalau tanah yang dimiliki developer ini sebagai inventory. Jadi harusnya boleh tetap hak milik. Jadi nggak usah lah diturunin. Supaya jangan ada dua kali proses kan, turun dulu jadi HGB, udah jadi perorangan, naik lagi, itu biaya semua kan Pak. Ya kan? Udah khusus untuk developer, boleh memiliki hak milik. PT Bandung Intigraha boleh punya hak milik. Nanti dijual ke konsumen karena itu barang persediaan barang dagangan Pak, bukan fixed asset, itu current asset ya, itu aktiva lancar. Nah tapi perizinan harapan kita ke depan yang membuat AMDA lalin, yang membuat AMDA lingkungan hidup pemerintah dong secara komprehensif. Kita developer tinggal daftarkan tanah kita, langsung besoknya PBG keluar Pak. Itu harapan kita Pak. Kalau saya berandai-andai punya lampu Aladin, pengennya kita dari pemerintah itu profesionalnya itu seperti kayak swasta. Duduk bareng, Pak Norman apa masalah yuk, nggak beres, nggak pulang aja ibaratnya. Karena masalahnya banyak banget ini. Ya di kementerian ini, menteri ini yang banyak sekali. Jadi kemauan. Ya kayak salah satu contoh, bukan saya menyombongkan diri ya, kayak di mall ini nih Pak. Ya. Kalau di sini budaya korupsinya ada, besok bangkrut saya. Sini saya garanti 99% anak buah saya nggak korupsi sini. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Clear, beres, melayani, benar-benar melayani. Saya mau sharing nih Pak ya. Saya pernah dipanggil sama tenant yang menurut saya ya, saya aja sampai shock, kaget. Rasa saya kasar banget gitu ya. Sampai diginin, ini loh, lagi jalan saya digini. Mereka duduk, aduh saya tersentak. Cuman saya ingat, saya melayani di sini. Dia nih bos saya. Saya samperin. Saya ngobrolnya sampai dia beres gitu loh. Udah, beres. Saya nggak balas dengan apa-apa, karena prinsip saya kalau saya kesal, pembalasan Tuhan yang balas, ya bukan kita. Saya jawab, rahasia Tuhan kenapa ya? Kalau kita ribut itu kok kita selalu bilang ada di kitab saya pembalasan tangan Tuhan. Oh, saya baru ngerti. Karena waktu kita ngebales,
kita kan versi kita yang bener kan. Padahal kan belum tentu bener. Kedua ya, kalau umpamanya di sini aja pelayanan kita nggak beres, rusak Pak. Dan korupsi itu jangan dikira nggak bahaya loh. Korupsi itu sama narkoba sama rusaknya. Otak tuh jadi geblek Pak. Narkoba kan merusak otak kan. Ya sampai jadi kayak blow on gitu loh. Korupsi juga kayak blow on juga. Yang korupsi. Jadi jangan dikira tuh satu hartanya tidak berkah, kedua otak dia rusak. Karena contohnya kalau orang korupsi ya. Jadi begitu Pak Norman datang ke saya urusan bisnis, kan otak saya kan duit aja, korupsi aja. Saya nggak mikirin kerjaan, pokoknya duit aja. Itu kan secara nggak langsung otak saya jadi rusak. Nah itu yang saya lihat bahaya banget itu. Korupsi itu bahaya laten. Karena yang punya hak jadi hilang juga, yang ngedapetin korupsi juga rusak juga dia sebenarnya. Nah terus kembali lagi tadi kan saya bilang lampu Aladin gitu ya. Nah saya kan tahun 2000-an itu saya udah ngeliat, wah nih kelihatannya ini kita kurang diapresiasi nih. Kok mau usaha kok bukannya sebagai kemitraan yang sejajar gitu ya. Saya lihat makin sulit. Udah kalau saya teorinya nggak mau konfrontasi, saya cari peluang aja yang lain. Jadi kalau yang teman-teman lagi pusing mau bangun ini izin ini, kita udah ya jalan juga nih, kita jalanin. Yuk slide-nya bisa dilihat. Nah ini Pak, sekarang nih, sekarang lagi ngebangun nih. Ini terkini tuh. Nah kita bikin di Soreang ya. Nah ini sebenarnya resiko tinggi kita, cuman ya hidup adalah, bisnis adalah semua ada resiko, cuman kita beranilah ambil ya. Nah ini deh, lagi kerja bakti siang malam nih Pak kita kerja. Insya Allah tahun depan kita bisa melayani seperti ini di tempat ibu, nanti ibu-ibu kita undang ya. Mohon doanya ya. Jadi poinnya adalah ya zaman tuh berubah. Kita harus pandai-pandai. Kita bertahan, kita cari jalan keluar, atau kita alternatif lain gitu. Ya, jadi seperti inilah jadi kita mulai beralihnya ke sana. Di sini susah, ya kita coba cari jalan lain. Kita nggak usah pusing-pusing lah. Kita udah nggak diterima di sini, ya udah kita minggir aja cari peluang lain. Yang halal, yang penting halal ya. Terima kasih Pak Norman Nurjaman dan Pak Chandra Tambayong atas ilmunya sore ini. Saya Dani Mustadi pamit undur diri. Selamat menikmati sisa acara di Sinergi Ekosistem Expo.